Shalom, haleluya, haleluya. Kembali kita terus untuk belajar dari firman Tuhan. Saya akan baca dari Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbicara tentang sebuah keberhasilan. Saya percaya setiap kita yang mendengarkan khotbah ini, siapapun kita, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, pasti merindukan namanya keberhasilan. Bahkan orang-orang yang lanjut usia, bagaimana dia melihat keturunannya diberkati oleh Tuhan. Siapapun kita, baik sebagai kepala keluarga di rumah, bagaimana membina keluarga yang rukun, yang harmonis, yang diberkati, yang takut Tuhan. Tentu ini dirindukan oleh setiap kepala keluarga. Nah, bagi dalam yang pekerjaan, kita rindu untuk mengalami keberhasilan dalam pekerjaan. Kita akan mengalami jenjang naik jabatan, promosi, bahkan sampai menjabat kepada pimpinan. Baik kepada anak-anak sekolah, rindu akan keberhasilan, bagaimana bisa menjadi juara di kelas, bahkan menjadi juara umum atau juara nasional. Pokoknya setiap kita merindukan keberhasilan. Nah, keberhasilan itu tidak segampang kita mengucapkannya lalu keberhasilan itu terjadi pada kita. Tidak seperti membalikkan telapak tangan, artinya tanpa ada sesuatu yang dikorbankan. Tidak, saudara-saudara. Keberhasilan itu akan kita raih bila yang pertama kita lihat seperti Yusuf tadi. Yusuf dikatakan selalu berhasil dalam apa yang dikerjakannya. Yusuf berhasil dalam apa yang dikerjakannya. Untuk itu, saudaraku, apa yang dimiliki oleh Yusuf sehingga dia selalu berhasil. Bahkan keberhasilan Yusuf yang sangat luar biasa dalam Kejadian 41 ayat 39 sampai 44, yaitu di mana Yusuf menafsirkan mimpi Raja Firaun, dan olehnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Bahkan Raja Firaun sendiri mengatakan bahwa segala rakyatku akan tunduk taat kepadamu, dan tidak ada yang boleh bergerak di kerajaanku Mesir ini tanpa atas perintahmu. Hanya tahta inilah kelebihanku. Bila kita melihat ini, Yusuf itu sudah seperti seorang raja karena dia telah menerima segala kuasa. Raja Firaun hanya bedanya tahta masih dia miliki. Perintah kekuasaan sudah diserahkan sepenuhnya kepada Yusuf. Hal ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, keberhasilan yang langka, keberhasilan yang sebenarnya tidak mungkin karena Yusuf orang Ibrani. Israel kok bisa jadi Perdana Menteri di negeri Mesir? Di Mesir Yusuf itulah buangan. Di Mesir Yusuf itu adalah budak. Itu adalah orang belian. Tapi dia menjadi orang hebat.
Untuk itu apa yang dimiliki Yusuf, saudara-saudaraku? Mari kita belajar. Bila Yusuf berhasil dalam segala sesuatu, saya dan setiap kita pasti berhasil. Yang pertama yang dimiliki oleh Yusuf sebelum dia mengalami keberhasilan demi keberhasilan, yang pertama yang dimiliki Yusuf yaitu Yusuf punya mimpi. Nah, dikatakan di dalam pasal 37, saudara-saudaraku yang terkasih, ayat 5 sampai 9. Dikatakan bahwa Yusuf bermimpi 2 kali. Mimpinya yang pertama, bahwa Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Mereka sedang berada di ladang dan mereka punya seikat berkas gandum. Lalu apa yang terjadi? Yusuf mengatakan bahwa berkas gandum Yusuf itu tegak berdiri, namun berkas-berkas saudaranya mengelilingi berkas Yusuf, sujud menyembah kepada berkas Yusuf. Nah, mimpi yang kedua, Yusuf bermimpi bahwa matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Itu mimpi. Mimpi itu adalah gambaran yang jelas tentang masa depan, tentang masa yang akan dicapai di hari yang akan datang. Nah, bagi anak sekolah, mimpi ini lebih cenderung disebut cita-cita. Atau bagi pelayanan dan pekerjaan disebut kata visi. Atau secara umum orang bisa pakai ada tujuan hidup yang jelas. Nah, kita harus memiliki mimpi, memiliki visi, memiliki cita-cita. Saya ini nanti mau jadi apa? Kita harus mulai dari sekarang. Sebelum kita menjadi hal atau orang yang hebat, belum kita ada apa-apanya, mulai dari sekarang. Tetapkan mimpi, tetapkan cita-citamu, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku ini mau jadi apa? Berdoa, gumuli dengan Tuhan. Sama seperti Yusuf, dia bergumul dan dia mendapatkan mimpi dari Tuhan. Sebelum Yusuf menjadi seorang penguasa, seorang pemimpin, orang hebat, orang luar biasa, dimulai dari mimpi. Banyak kita ketahui orang-orang hebat di dunia ini. Sebelum dia menjadi orang hebat, dia mulai dari sebuah mimpi. Saya kenal ada beberapa orang yang pernah mengatakan bahwa suatu saat nanti saya menjadi presiden, dan ini terjadi. Menjadi seorang dokter, itu terjadi. Menjadi seorang pilot, itu terjadi. Menjadi seorang polisi, tentara. Sebelum dia polisi, sebelum dia tentara, sebelum dia presiden, di masa-masa sebelumnya, jauh sebelum dia mendapat, dia mulai dengan mimpi. Nah, untuk itu saudaraku, mari kita memiliki mimpi. Kita ini menjadi orang apa? Itu yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf bermimpi. Yang kedua, rahasia Yusuf berhasil dalam segala hal yang dikerjakannya. Yang kedua, Yusuf adalah pribadi yang bekerja keras. Tidak akan mungkin kita dapatkan keberhasilan yang sangat luar biasa tanpa perjuangan, tanpa kerja keras. Kita harus semua memberdayakan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita sepenuhnya untuk meraih mimpi-mimpi kita, untuk meraih cita-cita kita. Kita harus kerja keras untuk mendapatkannya. Nah, Yusuf itu adalah seorang hamba. Yusuf itu di rumah Potifar seorang pelayan.
Bahkan Potifar mempercayakan kepada Yusuf seluruh isi rumahnya, mempercayakan kepada Yusuf seluruh hartanya, mempercayakan kepada Yusuf bahkan ladangnya. Dan Yusuf mengelola, mengerjakan segala-galanya itu dengan kerja keras. Tidak ada pembantu yang bermalas-malasan. Kalau ada pembantu yang bermalas-malasan, yang melawan dan tidak taat, tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya, maka pembantu yang mulai seperti itu akan cepat dipulangkan. Tapi Yusuf menjadi kepercayaan Potifar. Yusuf menjadi kesayangan Potifar. Karena Yusuf adalah seorang hamba yang taat, hamba yang melakukan segala sesuatu dengan sukacita dan melakukannya dengan baik dan sempurna. Nah, Yusuf itu seorang pekerja keras, seorang yang gigih. Mari kita miliki hati kerja keras, jangan bermalas-malasan, supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mimpikan menjadi sebuah kenyataan. Yang ketiga yang dimiliki oleh Yusuf sehingga dia menjadi seorang pribadi yang berhasil dengan luar biasa. Yusuf adalah pribadi yang tidak menyerah terhadap tantangan demi tantangan hidup. Untuk mendapatkan keberhasilan, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan kegagalan, tantangan kiri kanan, tantangan dari keuangan, tantangan direndahkan oleh orang. Nah, saudaraku yang terkasih, Yusuf mengalami tantangan demi tantangan dalam hidupnya. Yang pertama, tantangan dari orang-orang yang paling dekat dengan Yusuf, yaitu dari saudara-saudaranya, dari ayahnya, orang tuanya. Pada waktu Yusuf menceritakan mimpinya, maka saudara-saudaranya bukan mendukung mimpi itu, bukan mensupport mimpi itu, tetapi Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan waktu Yusuf disuruh oleh ayahnya Yakub melihat saudara-saudaranya menggembalakan domba, lalu pada waktu saudara-saudaranya melihat Yusuf nampak di kejauhan, maka saudara-saudaranya merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf, yaitu hendak membunuh Yusuf. Begitu Yusuf makin mendekat, ternyata ada beberapa masukan dari saudara-saudara Yusuf. Akhirnya Yusuf dilemparkan, dibuang ke sumur. Nah, untunglah sumur itu kering, sehingga Yusuf di sumur itu berteriak-teriak kepada abang-abang. Nah, pada waktu itu lewatlah pedagang orang Ismail. Ada salah satu saudara Yusuf berkata, bagaimana kalau kita jual saudara kita ini, lalu kita punya uang. Lalu ide itu disambut baik oleh saudara-saudara Yusuf yang lain. Maka Yusuf ditarik, diambil dari sumur, dijual sama orang Ismail. Tantangan yang kedua, Yusuf dibuang dan dijual. Yang berikutnya tantangan Yusuf begitu dijual sama Potifar. Lalu istri Potifar memandang Yusuf dengan penuh nasuhan. Lalu istri Potifar merencanakan niat yang jahat kepada Yusuf dengan menyuruh Yusuf membersihkan kamarnya. Lalu disitulah istri Potifar merencanakan melampiaskan nafsunya, hendak mengajak Yusuf melakukan hubungan suami istri. Tetapi Yusuf menolak dan Yusuf lari meninggalkan kamar istri Potifar. Yang berikutnya, Yusuf begitu dipenjarakan oleh Potifar karena dia difitnah oleh istri Potifar. Dan di penjara itu Yusuf bersama dengan juru roti dan juru minum Raja Firaun. Dan mereka masing-masing bermimpi. Lalu Yusuf menceritakan mimpi itu. Dan pada waktu kedua juru roti dan juru minum ini dibebaskan dari tahanan,
Yusuf berpesan, ingatlah akan aku. Tetapi juru minum raja melupakan Yusuf beberapa tahun lamanya. Itulah tantangan demi tantangan yang dihadapi oleh Yusuf. Tetapi sedikit pun Yusuf tidak menyerah. Sedikit pun Yusuf tidak putus asa. Tapi dia maju terus bersama dengan Tuhan. Dan yang keempat, apa rahasia Yusuf sehingga dia berhasil dalam segala sesuatu? Yusuf selalu berpikir positif dalam apa yang dia sedang alami. Dalam peristiwa yang terjadi kepada Yusuf, Yusuf selalu berpikir positif. Pada waktu saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, karena di Mesir Yusuf sudah menjadi penguasa. Yusuf mengenali saudara-saudaranya, tetapi saudara-saudara Yusuf tidak mengenali Yusuf. Lalu Yusuf bersembunyi, melarikan diri sebentar dan menangis karena penuh rindu dapat melihat wajah saudara-saudara. Yusuf tidak menjadikan kesempatan itu untuk membalas dendam. Yusuf punya kuasa memenjarakan, punya kuasa membunuh seluruh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak melihat perbuatan saudara-saudara itu sesuatu yang pantas untuk dibalas. Tapi justru Yusuf, setelah beberapa kali saudara-saudaranya datang ke Mesir membelikan, Yusuf sudah tidak bisa menahan hatinya. Lalu dia memperkenalkan dirinya, akulah Yusuf yang abang-abangku buang ke sungai, yang abang-abangku jual kepada orang. Akulah Yusuf. Lalu Yusuf mendekati saudara-saudaranya. Dia memeluk dan mencium saudara-saudaranya dan menangisinya. Kenapa Yusuf menangisinya? Kenapa Yusuf memeluk? Karena Yusuf melihat di balik peristiwa yang terjadi dalam hidupnya ada kemuliaan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada rencana Tuhan yang terindah bagi Yusuf. Sehingga Yusuf berkata, abang-abangku mereka-rekakan kejahatan, tapi Tuhan menjadikan itu sesuatu yang baik. Oleh karena bang guru seperti itu, aku bisa sampai dan menjadi penguasa di Mesir. Yusuf juga tidak membalas perbuatan istri Potifar yang menfitnah dia habis-habisan. Dan Yusuf juga tidak membalas dengan hal yang seperti yang dilakukan oleh juru minum raja yang melupakannya pada waktu dia di penjara. Yusuf selalu melihat itu ada kemuliaan, ada rencana yang indah, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan di balik peristiwa yang menimpa hidup. Yang terakhir, yang kelima, rahasia Yusuf itu selalu berhasil. Yang kelima, Yusuf pribadi yang takut Tuhan. Itulah makanya Yusuf selalu menjaga hidupnya benar. Yusuf selalu menjaga kekudusan hidup. Dia menolak dosa. Bahkan Yusuf selalu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Pada waktu Raja Firaun memanggil Yusuf untuk menaksirkan mimpinya, tetapi Yusuf berkata, Tuhan yang telah merancangkan sesuatu bagi Tuhan. Tuhanlah yang memberitahukannya. Tuhanlah yang memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Dia mengutamakan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Kejadian 39 itu 3 kali disebut Yusuf disertai Tuhan sehingga berhasil. Yusuf disertai Tuhan sehingga berhasil. Yusuf disertai Tuhan sehingga berhasil. Nah, takut Tuhan ini kunci yang paling terbesar. Sebab banyak orang mengalami keberhasilan tanpa takut akan Tuhan.
Keberhasilan yang dia terima itu suatu saat akan menghancurkan hidupnya, menghancurkan banyak orang, bahkan mempermalukan nama Tuhan, sehingga hidupnya sengsara. Tetapi keberhasilan oleh karena takut Tuhan yang pertama mendatangkan damai sejahtera bagi kita, mendatangkan berkat bagi banyak orang, dan memuliakan nama Tuhan. Nah, untuk itu saudaraku, setiap apapun yang kita kerjakan, keberhasilan apapun yang kita kerjakan, bukan menjadi kesempatan bagi kita untuk melakukan dosa, untuk melakukan kejahatan, untuk menyengsarakan banyak orang, tetapi malah sebaliknya kesempatan bagi kita untuk mensejahterakan banyak orang, untuk kita bisa menjadi berkat. Apa yang kita miliki, kesuksesan, keberhasilan, bukan hanya untuk diri kita, bukan untuk kesombongan kita, bukan untuk keangkuhan diri kita, tapi untuk Tuhan dimuliakan. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Begitu dia perdana menteri penguasa di Mesir, maka dia menjadi berkat. Berkat bagi seluruh Mesir, berkat bagi banyak orang, bahkan berkat bagi keluarganya yang sungguh awalnya membenci dia. Nah, untuk itu saudaraku, mari percayalah, keberhasilan itu akan menjadi milik kita, bagian kita. Apapun yang sedang kita kerjakan hari-hari ini, percayalah, kita pasti berhasil. Miliki pikiran positif, iman yang teguh, saya pasti berhasil. Jangan pandang dan lihat keadaan orang tuamu, karena cita-citamu begitu tinggi dan hebat. Doakan, kalau Tuhan sudah berkehendak, seperti Yusuf, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya berdoa bagi kita sekalian. Bapakku mengucap syukur, berdoa bagi setiap umat-Mu Tuhan, setiap mendengarkan khotbah ini. Bapakku berdoa dalam nama Yesus, curahkanlah Tuhan keberhasilan itu kepada setiap kami yang sedang mengalami Tuhan kelemahan, bahkan sudah mulai putus asa dan mulai menyerah. Tuhan bangkitkan rohnya kembali, bangkitkan semangatnya, bangkitkan imannya kembali untuk Tuhan meraih keberhasilan demi keberhasilan, dan keberhasilan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati Tuhan Yesus, setiap mendengarkan ya Tuhan, curahkan berkat-Mu, berkat keberhasilan itu bagi setiap kami. Haleluya, amin.